Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Roji dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan Unggul untuk Indonesia Maju. Pidato ini sebagai tugas akhir mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Subang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta guru-guru se-Kabupaten Subang. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita bisa berkumpul untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional merupakan momen refleksi bagi kita semua tentang pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun masa depan bangsa. Visi pendidikan yang bermutu untuk semua yang diusung oleh Kemendikdasmen menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, hari ini saya akan berbicara mengenai pendidikan unggul untuk Indonesia maju. Pendidikan bukan hanya sekadar alat transfer ilmu, melainkan fondasi untuk membentuk generasi muda yang kompeten, berintegritas, dan adaptif. Dalam konteks global, negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang berkualitas mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dengan populasi generasi muda yang besar punya potensi serupa, tetapi hal itu akan tercapai jika pendidikan kita mampu menjawab kebutuhan zaman. Namun, realitasnya kita masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2025, didapati bahwa per tanggal 28 April 2025, terdapat sekitar 1,2 juta anak putus sekolah akibat kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga belum merata, baik dari kualitas sarana prasarana ataupun para pengajarnya. Kemudian, kurikulum kita seringkali belum selaras dengan kebutuhan industri, seperti keterampilan digital atau berpikir kritis. Tantangan ini bukan alasan untuk menyerah, melainkan panggilan untuk bertindak. Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, mari kita bergerak bersama-sama dengan langkah-langkah strategis yang realistis dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan komitmen terhadap alokasi anggaran pendidikan dengan cara menambah alokasi anggaran sebagai bukti nyata prioritas kita pada masa depan pendidikan bangsa. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta perluasan program beasiswa bagi siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya keterbatasan ekonomi. Kedua, peningkatan kualitas guru harus menjadi fokus utama. Kita perlu mendorong program pelatihan guru yang komprehensif, terutama dalam penguasaan teknologi digital dan metode pembelajaran modern, agar pendidik kita mampu menghadapi tantangan zaman. Ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan harus diperluas, terutama untuk menjembatani kesenjangan di daerah-daerah terpencil. Platform pembelajaran daring, konten edukasi digital, dan sistem manajemen sekolah berbasis teknologi dapat menjadi solusi.
Inovasi seperti ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era digital. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan. Dengan sinergi seperti ini, reformasi pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tetapi gerakan kolektif seluruh bangsa. Hadirin yang berbahagia, pendidikan unggul adalah prasyarat untuk Indonesia maju. Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan kita secara terukur. Dengan langkah konkret dan komitmen bersama, kita bisa memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengukir masa depan yang cerah. Seperti dikatakan oleh Elizabeth Warren, "A good education is a foundation for a better future." Pendidikan yang baik adalah fondasi masa depan yang lebih baik. Mari kita wujudkan pendidikan unggul untuk Indonesia yang kompetitif dan bermartabat. Quote tersebut mengantarkan saya untuk mengakhiri penyampaian saya mengenai pendidikan unggul untuk Indonesia maju. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.